Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya disehatkan, disembuhkan, ditenangkan, ditentramkan, dan bahagia senantiasa. Nih, di hari yang bagus ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat. Kang Asep, alhamdulillah saya sudah sembuh, mengikuti saran-saran Kang Asep, makannya, minumnya, gulanya, sholawatnya. Alhamdulillah, tanpa herbal saya sudah sembuh. Masya Allah, alhamdulillah, berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Kang Asep. Saya sudah mengikuti saran Kang Asep, ya, bahwa 88% psikosomatis ini dari psikis dan 10-12% dari medisnya. Yang saya tanyakan, apakah medis itu harus selalu minum obat kimia atau apa solusinya medis tersebut? Terima kasih. Jadi yang dinamakan medis itu air putih, itu medis, cukup 1 jam 1 gelas. Gula pasir 2 jam 2 sendok makan, itu medis. Jangan sampai glukosanya rendah. Karbohidrat setiap 2 jam 10 sendok makan, 10 suap, itu medis. Istirahat itu medis yang cukup. Gerak jalan 100 langkah pagi, 100 langkah sore, itu medis. Senyum itu psikologis, tapi kaitannya ke medis. Nah, obat medis, obat kimia kalau masih ada boleh dilanjutkan kalau Anda mengkonsumsi. Jadi 10-12% ini walaupun kecil itu penting, seperti glukosa. Walaupun kita yakinnya, sepede-pedenya, tapi kalau glukosanya 40, ya tetap koma. Maka ini penting, 10-12% ini bukan sesuatu yang gak penting. Air putihnya, gula, makan nasi, ya, gerak, ya, itu penting. 10-12% pun itu sangat penting. Kalau minum obat medis, obat kimia, jarakin 2 jam dengan obat herbalnya. Solusinya apa? Solusinya, kalau sahabat merasakan masih lemas, keringat dingin, kembung, sesak di sini, itu Habs Pro 2 kali 1 kapsul, pagi 1, malam 1. Habs Pro, ya. Itu isinya 50 kapsul. Jarakin dengan obat kimia, obat dokter, itu 2 jam. Yang pertama, yang kedua kalsi 1 saset setiap malam sesudah makan. Nah, itu 10-12%. Kalau misalkan antibodi sudah cukup dengan makanan minum tadi, kemudian dengan aktivitas tadi, vitaminnya, antioksidannya cukup dari makanan minuman, nggak perlu herbal, ya. Antibiotiknya udah cukup dari makanan dan minuman serta istirahat kita, nggak perlu herbal. Kemudian nafsu makannya udah bagus, nggak perlu herbal, nggak perlu habis roh dan kalsi. Tapi bagi yang merasa kurang, ya, dari makan minuman, vitaminnya, mineralnya, antioksidannya kurang di dalam makanan minuman, wajib perlu pakai tambahan, yaitu Habs Pro dan kalsi, karena untuk memperbaiki detak jantung, asam lambung, dan memperbaiki katupnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya udah alhamdulillah semakin sehat. Sholawat 7.000 sehari, Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan sholawatnya, karena pada saat kita melantunkan sholawat di dalam hati atau diucapkan, itu sesungguhnya sedang merasakan mengeluarkan hormon endorfin, happy, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian saya masih kadang-kadang terasa mengganjal di tenggorokan dan dada agak berat.
Nah, dada berat, mengganjal di tenggorokan, itu psikosomatis emang seperti itu. Yang penting hindari yang mengandung gas, makanan minuman yang mengandung gas. Orang psikosomatis ya, hindari dulu. Seperti toge, kol, kacang tanah, pete, jengkos, air kelapa, santan, putih telur, itu hindari dulu. Bukan itu jelek, tetapi kita sedang perbaikan. Puasa dulu. Seperti saya juga sampai sekarang masih seperti itu makanannya. Hanya 17 poin aja yang saya konsumsi sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Berapa lama? Dari 2009, 2008 sampai sekarang. Kenapa? Karena yang kalau terjadi sesek, keliangan, lemes, keringat dingin, siapa yang merasakan? Dokter? Bukan. Suami? Bukan. Istri? Bukan. Terapis? Bukan. Yang komentar negatif? Bukan. Yang merasakan kita. Maka dari itu jagalah makanannya, minumannya buat kita yang sedang pemulihan. Kalau Anda sehat, makan apapun silakan. Makan apapun silakan. Makanan semuanya bagus yang dihalalkan dan thayyib menurut Allah Subhanahu wa taala. Halalan thayyiban. Halal menurut Allah di Al-Qur'an dan Sunnah, thayyib menurut ilmu gizi, ilmu medis. Ya, itu thayyib, bukan cuman halal tapi thayyib. Bukan cuman thayyib tapi halal juga. Nah, itu prinsip orang yang beriman dan berilmu. Kalau beriman doang, tidak berilmu. Nah, itu suka kadang-kadang yakin, keyakinannya buta. Maksudnya keyakinan dengan tanpa ilmu. Nabrak sana nabrak sini. Melanggar hukum kausal, melanggar hukum sebab akibat. Nah, itu yang rada-rada bahaya tuh, ya. Nah, Allah itu nggak menakdirkan seenaknya sendiri. Allah menakdirkan sesuatu sesuai dengan kitanya. Ana inda dzoni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Terus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah seseorang, suatu kaum, kalau orang itu tidak merubah dirinya sendiri. Tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lapar sekarang. Contohnya, bahwa Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak berubah. Contoh, kita haus, kita lapar sekarang. Kita yakinlah ke Allah. Kalau Allah ngasih kenyang, ya kenyang. Walaupun gak makan, tetap gak bakal kenyang. Walaupun Allah mampu. Kenapa? Kita manusia biasa. Sedangkan Rasulullah aja yang manusia yang paling mulia, itu ikhtiar beliau. Beliau minum obat, beliau berbekam, beliau minum habatus sauda. Ya. Ketika nggak punya uang, harus sedekah, beliau juga berikhtiar, bekerja, berbisnis, berdagang. Kata siapa? Islam melarang berdagang, berbisnis, wajib. Ikhtiar itu wajib, hasilnya nggak wajib. Rasul, para sahabat, Ibu Siti Khadijah, semuanya berdagang, berbisnis, berniaga. Tapi berdagang, berbisnis, berniaganya dijadikan alat untuk mendakwahkan Islam. Dan ketika sudah dapat rezekinya, maka dijadikan alat untuk bersedekah, untuk membantu perkembangan berdakwah Islam. Supaya dibawa ke akhirat. Nah, sahabatku. Jadi ini yang selanjutnya. Assalamualaikum, bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya udah enakan. Yang saya rasakan sekarang kadang-kadang susah tidur. Apa herbalnya Kang Asep? Susah tidur, itu yang pertama. Kadang-kadang susah tidur, handphone masih dinyalakan. Gimana mau bisa tidur? Handphone nyala terus. Handphone matikan jam 8 malam itu udah dimatikan, off. Yang kedua susah tidur karena mikirin yang belum tentu, yang kemarin ya. Memikirkan yang hari esok belum terjadi udah dipikirin. Memikirkan yang gak penting dipikirkan. Kurang kembalikan kepada Allah. Kemudian relax aja. Dikasih sejam, 2 jam, 3 jam, terima dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka akan semakin nyaman tidurnya. Bila masih belum bisa, maka
otaknya kan psikosomatis ini otak kita, pikirannya melayang-layang terus, ketakutan, kepanikan, maka pada nggak lancar aliran darahnya. Maka perlu nutrisi otak, adanya di LVN kalsi, ada A, EPA di situ, ada omega 3, 6 dan 9, kemudian ada lisin untuk lambungnya yang keempat, karena orang yang lapar, yang perih lambungnya juga itu akan nggak bisa tidur. Maka pastikan 2 jam sekali makannya, supaya jam 7 malam masih makan 10 suap. Sampai kapan? Sampai Anda bisa cuek dengan apa yang dirasa, berarti Anda harus sembuh. Tapi kalau misalkan masih ketakutan, kepanikan, dengan perutnya kembung, panik, berdebar-debar, takut, nah itu berarti belum sembuh psikosomatisnya, masih perlu makan minum gulanya sesuai yang saya anjurkan. Nggak usah takut gulanya tinggi, selama masih banyak ketakutan, kepanikan, gula gak bakal naik terlampau tinggi, gak bakal. Kalau Anda udah cuek, nah baru jaga makanan tadi, nggak 2 jam sekali lagi ya. Kalsi 1 hari 1 saset, jam 8 malam saya sudah makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, terima kasih atas motivasinya dari video-videonya, sangat menginspirasi dan saya semakin pulih, semakin sembuh alhamdulillah. Cuman ini saya ingin bertanya, herbal habsro sama kalsi kalau dikonsumsi terus menerus boleh? Boleh, karena kita seperti makan, seperti minum, seperti tidur, terus dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena dari makanan minuman kita masih sedikit ya, jadi antioksidannya sedikit yang kita makan, kita minum, vitamin mineralnya sedikit untuk menjaga organ ginjal, lambung, jantung, otak sedikit, anti racunnya sedikit. Nah di habsro ini ada anti racunnya, saponin, kemudian ada untuk lambungnya, menyeimbangkan asam lambung. Udah pokoknya habsro sama kalsi sudah saya konsumsi, baru minum nih barusan, baru minum kalsinya. Saya minum biasanya pagi, kadang-kadang malam, tapi habsronya pagi sama malam. Kalau nggak suka dengan kapsulnya, ada yang beberapa yang nggak suka bau kapsulnya di habsro itu, boleh dibuka, dijadiin, dipuyer dengan air. Nah maka habsro sama kalsi ini subhanallah, yang pesan, yang merasa nyaman, merasa enak, karena bayangkan cuman dibandingkan dengan harus dioperasi, harus ke ICU, harus ke rumah sakit, wah nggak ada apa-apanya itu habsro sama kalsi, harganya itu belum ngantrinya segala macam, jaga kesehatan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang Asep, gimana cara konsumsi habsro dan kalsi sedangkan saya sedang hamil tapi psikosomatis? Nah psikosomatis, orang hamil psikosomatis ini banyakin sholawatnya, banyakin baca Qurannya, banyakin zikirnya, sholatnya perbaiki ya. Kemudian makan, minum dan air putihnya, gulanya ikutin saya, senyum 20 kali sehari. Kemudian habspronya di trimester ke-1 ke-2 bagusnya dihindari aja dulu. Trimester ke-3, bulan ke-7 ke-8 ke-9 konsumsi lagi. Kalau kalsi mulai dari bulan pertama udah terus minum, bahkan bisa kalau bisa pagi sama malam kalau ibu hamil. Kenapa? Karena sedang dibutuhkannya oleh seorang ibu dan janinnya di dalam tubuhnya. Karena orang psikosomatis suka makannya nggak karuan ya, nggak mencukupi untuk ibu dan janinnya. Terima kasih bagi yang mau, ini video khusus edukasi tentang herbal, edukasi dan memberikan informasi serta mempromosikan tentang herbal ya, tentang herbal. Kalau video saya bagian ngomongin agama, bagian ngomongin motivasi ya motivasi. Nah ini video ini bagian ngomongin produk, ngomongin herbal, ngomongin obat, ngomongin solusi. Saya omongin herbal dan solusi, dan ini adalah video promo ya, video promosi ya. Ini video promosi, jadi nggak ada dari awalnya ujung-ujung jualan produk. Emang dari awal saya jualan produk, jualan herbal yang bermanfaat buat orang yang butuh. Yang butuh silahkan pesan, yang nggak butuh nggak usah pesan,
dan ikuti video-video saya. Insya Allah berkah semuanya. Ya, insya Allah barakallah. Mudah-mudahan disehatkan kita semuanya, panjang umur dalam taat, bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.